kalian, menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jumlah timbunan sampah secara nasional sebesar 175.000 ton per hari, yang setara dengan 64 juta ton per tahun. Aktivitas manusia yang semakin beragam dengan membeli produk membuat sampah yang dihasilkan sudah melebihi alam untuk menyerapnya. Beberapa tantangan di sumber sampah, salah satunya adalah sikap dan perilaku masyarakat, yaitu sejauh mana masyarakat peduli terhadap sampah. Kita semua yang menghasilkan sampah wajib bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan. Maka dari itu, peran masyarakat bisa dimulai dari gaya hidup zero waste. Apa itu zero waste? Zero waste adalah filosofi yang dijadikan sebagai gaya hidup demi mendorong kita untuk bijak dalam mengkonsumsi dan memaksimalkan siklus hidup sumber daya sehingga produk-produk bisa digunakan kembali. Dengan menggunakan produk yang bisa dipakai berkali-kali, kita bisa mengurangi sampah plastik. Misalnya, gelas kaca, botol minum, tempat bekal, makanan, tas grosir, dan lain-lain. Karena sampah plastik menjadi permasalahan lingkungan secara global dari masa ke masa. Materialnya membutuhkan waktu lama untuk terurai, membuat limbahnya kerap menumpuk berpuluh-puluhan tahun, serta mencemari lingkungan. Dengan begitu, masyarakat dapat memulai gaya hidup yang baru, minimal sampah dengan langkah 6R. Apa itu 6R? Dan bagaimana caranya? 6R. Yang pertama itu ada rating, yang kedua ada reuse, yang ketiga ada reuse, yang keempat ada reduce, yang kelima ada repair, dan yang terakhir ada recycle. Yang pertama ada rating atau memikirkan kembali. Sebelum kita membeli barang baru, baiknya pikirkan ulang. Apakah kita membeli karena kebutuhan atau keinginan? Apakah barang yang dibeli dapat didaur ulang atau tidak? Selalu pertimbangkan setiap membeli barang. Yang kedua, refuse atau menolak. Jika kalian ingin membeli sesuatu di toko, tolak pemakaian plastik setiap membeli barang. Lebih baik selalu siapkan tas belanja yang dapat digunakan berulang. Yang ketiga, ada reuse atau penggunaan kembali. Belilah barang yang dapat digunakan berulang kali. Misalnya, alih-alih kita membeli air botol kemasan di luar, lebih baik selalu membawa tumbler atau botol minuman sendiri. Yang keempat, ada reduce atau mengurangi pemakaian plastik. Langkah ini berhubungan dengan refill dan reuse. Tidak ada salahnya. Mulai sekarang, kita selalu membawa tas belanja kain atau tas belanja reuse, atau membawa botol minuman sendiri. 4R tadi adalah fokusnya ke dalam pencegahan dalam mengelola sampah. Kalau yang selanjutnya ini, semisalkan kita tidak bisa mencegahnya, bagaimana kita memilih dan mengelolanya. Yang kelima ada repair atau memperbaiki. Sebelum mengganti yang baru, mungkin dapat dicek terlebih dahulu apakah barangnya dapat diperbaiki lagi atau tidak. Yang keenam atau terakhir, ini adalah recycle atau daur ulang. Kita bisa menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru dengan tujuan mencegah adanya sampah yang sebenarnya dapat menjadi sesuatu yang berguna. Nah, jadi kalian sudah tahu kan apa itu 6R? Jadi kita bisa menerapkan 6R ini di kehidupan sehari-hari kita sedikit demi sedikit. Walaupun kenyataannya tidak mungkin manusia tidak menghasilkan sampah, akan tetapi dengan mengaplikasikannya gaya hidup bisa mengurangi penggunaan plastik. Zero waste sebagai gaya hidup mungkin butuh proses dalam menjalaninya. Akan tetapi dapat diterapkan secara perlahan, tetapi harus konsisten juga. Dengan dorongan dan partisipasi setiap individu, masyarakat bisa terlaksanakan dalam pengelolaan sampah melalui gaya hidup, serta generasi muda dapat menerapkan gaya hidup modern tetapi meminimalisir sampah dengan zero waste yang bisa diperkenalkan.
Yuk, kita kurangi sampah. Lebih baik memulai sedikit demi sedikit daripada tidak sama sekali. Kita bersama-sama dapat menyelamatkan bumi ini. Ayo, jadi pahlawan lingkungan dan alam kita yang indah ini.